Setiap penjara punya blok yang tercatat di sistem. Di Nusa Kambangan, ada satu blok yang ada di dalam daftar, tapi sudah tidak ada lagi bangunannya. Dan bagi sipir yang terlalu penasaran untuk mencari, pintu itu akan muncul hanya untuk menelan mereka selamanya. Yang lebih mengerikan, setelah mereka hilang, nama mereka akan tetap aktif dalam daftar petugas. Seolah-olah mereka masih bekerja di blok yang bahkan seharusnya tidak ada. Blok bayangan, penjara yang ada di dalam daftar, namun sudah tidak ada lagi bangunannya. Di Nusa Kambangan, ada blok tahanan yang tidak tercatat di peta, tapi tercantum di dalam daftar administrasi resmi. Blok itu bernama Blok Bayangan. Sipir baru sering kebingungan saat mendapatkan jadwal patroli ke blok tersebut. Mereka menyusuri setiap sudut penjara, tapi bangunan itu tidak pernah ditemukan. Para sipir senior selalu menahan mereka. Mereka mengatakan, kalau kamu melihat pintu besi tanpa nomor, jangan pikir itu pintu masuk. Itu adalah pintu pulang. Menurut cerita lama, Blok Bayangan adalah bangunan yang sudah dihancurkan puluhan tahun lalu. Setelah kejadian pemberontakan besar yang menghabisi ratusan narapidana. Pemerintah memutuskan menghapus jejaknya, tapi nama blok itu tidak bisa dihapus dari sistem. Pada malam hari, sipir yang sedang berkeliling tersebut melihat lampu menyala di kejauhan, di area yang seharusnya kosong. Dan jika mereka penasaran, lalu mereka mendekati cahaya itu. Bangunan blok itu tiba-tiba ada, berwujud seperti yang ada di dalam foto tua era kolonial. Dinding retak, jeruji bengkok, papan nama hangus terbakar. Namun ketika pintu utama disentuh, dari dalam terdengar suara kunci berputar pelan. Dan terdengar suara, kami masih dikurung di sini, meski bangunan kami sudah musnah. Sipir yang pernah masuk tidak pernah kembali, tapi nama mereka tetap ada dalam daftar sebagai petugas yang aktif. Seolah-olah mereka masih bekerja di blok bayangan. Sel 0, sel yang selalu menolak diberi angka. Dalam setiap penjara, nomor sel dimulai dari angka 1. Namun, di Nusa Kambangan, ada satu sel yang nomornya bukan angka, melainkan tanda coretan hitam. Sel itu disebut sel kosong. Dulu, itu adalah ruang interogasi tanpa hukum. Tempat tahanan dibawa bukan untuk diperiksa, tapi untuk dihilangkan. Semua rekaman dan arsip tentang ruangan itu dimusnahkan. Namun, ruangan itu tetap ada. Terisolasi di ujung lorong sunyi. Pintunya tidak pernah memiliki gagang dari luar, hanya dari dalam. Sipir baru yang sedang patroli sering mendengar suara orang mengetuk dari balik pintu. Dan mendengar, aku baru saja dimasukkan hitungan hari. Kasusku belum selesai. Tolong, beri aku pengacara. Itu yang terdengar dari dalam. Padahal sel kosong sudah belasan tahun terkunci. Bahkan yang lebih menyeramkan, kadang dari celah pintu muncul kertas berisi tulisan, "Aku tidak bersalah," dengan tanggal yang selalu hari ini. Jika seseorang mencoba membuka pintunya, engsel besi tua itu akan berderit keras. Dan di dalamnya hanya ada kegelapan. Tetapi
Bau darah baru masih sangat tajam, seolah ruangan itu tetap digunakan, meski tak ada lagi manusia di sana. Gardu sipir. Gardu yang mengarah ke arah tanah kosong, bukan untuk mengawasi para napi, melainkan sosok lain. Gardu itu tidak menghadap ke penjara, melainkan menghadap ke tanah yang lapang. Tanah itu bukan taman. Tanah itu bekas pemakaman massal tahanan pada masa kolonial. Jadwal jaga di gardu tersebut adalah jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Tugasnya hanya satu: pastikan tidak ada yang keluar dari tanah itu. Bukan mencegah orang untuk masuk, tapi mencegah yang sudah dikubur untuk muncul kembali. Karena kadang sipir melihat tangan yang mencoba keluar dari tanah, atau bayangan berdiri di atas makam tanpa kepala. Yang lebih kelam lagi, beberapa malam sipir melihat narapidana yang mereka tahu sudah dieksekusi berjalan menuju gerbang penjara, seolah ingin kembali ke sel mereka. Namun ketika di senter, sosok itu akan berhenti dan menoleh, perlahan menghilang dalam tanah. Tidak ada yang boleh berbicara tentang apa yang mereka lihat di gardu itu. Kalau mereka cerita, konon mereka akan menjadi bagian dari tanah itu juga. Tiga misteri paling kelam di Nusa Kambangan ini menunjukkan satu hal yang sama. Blok bayangan, bangunan penjara yang sudah musnah tapi masih muncul dan masih mengurung seseorang. Sel kosong, ruangan tanpa nomor, tempat orang dihilangkan, tapi penghuninya masih meminta keadilan sampai hari ini. Dan gardu penjaga makam, pos jaga yang bukan untuk mengawasi narapidana, tetapi mereka yang sudah mati. Semua kisah itu seolah ingin memberi pesan. Di Nusa Kambangan, hukuman tidak selalu berakhir ketika seseorang sudah meninggal. Di sana, yang benar-benar terkurung hanya jasad, tapi jiwa yang tak pernah dibebaskan. Dan sampai hari ini, nama-nama mereka masih tercatat dalam administrasi, jadwal jaga, dan langkah mereka masih terdengar di malam hari. Jika kamu suka dengan video horor seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri seperti ini selanjutnya. Salam Samtown Project.